yang akan terjadi di dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama nanti di sana di surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan tentang darajat wa maratib, derajat-derajat yang ada di dalam surga dan martabat-martabat atau tingkatan-tingkatan orang-orang yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana derajat-derajat yang ada di surga, bagaimana tingkatan-tingkatan atau kedudukan orang yang ada di dalam surga itu seperti apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana al-in'am wal ikram al-ukhrawi fil jannah mutafawitan. Ketika nikmat dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di akhirat ini, yang ada di surga ini, mutafawitan, berbeda-beda. Liikhtilafi a'malin nas, karena berbedanya amalan-amalan manusia. Iqtadha dzalika an takuna manaziluhum fil jannah aidan ala maratib mukhtalifah. Maka hal itu menuntut adanya manzilah atau adanya kedudukan yang ada di surga itu juga sesuai dengan martabat masing-masingnya. Jadi maksudnya ketika orang ini amalannya itu berbeda-beda, ya, satu sama yang lain pasti amalannya beda. Ada yang sholat, misalnya yang sekarang yang hari-hari ini kita kerjakan, apa? Ada yang terawihnya 20 rakaat, ada yang terawihnya 8 rakaat saja. Nah, itu kan sudah menunjukkan perbedaan amal, ya. Yang satu 20, yang satu 8. Sama-sama bagus, ya. Tapi yang pasti yang lebih banyak pekerjaannya, semakin capek orang melaksanakannya, maka akan semakin besar pahalanya pastinya, kan? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu itu sekadar dengan capekmu. Jadi semakin kamu capek melaksanakannya, berarti semakin kamu mendapatkan pahala, ya, maka pahalanya akan semakin besar. Taib. Jadi begitu pula nanti di surga, manzilah atau kedudukan orang itu berbeda-beda karena berbedanya amalan manusia antara satu dengan yang lain. Nah, tujuannya untuk apa membedakan? Berarti nggak adil dong. Masa nggak adil? Nah, bukan masalah adil atau tidak adil. Tujuannya adalah dikatakan di sini liyadhara fadlul fadil wa sabqul kamil wa juhdul amil, supaya nampak orang yang lebih utama atau orang yang lebih kuat di dalam beramal sama orang yang tidak seberapa kuat dalam beramal. Jadi makanya ada surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus, ada yang di bawahnya bukan surga Firdaus. Kenapa dibeda-bedakan? Karena amalannya, ya. Kalau kunci masuk surga yaitu dengan melaksanakan rukun Islam, itu kunci atau tiket masuk surga itu yaitu dengan melaksanakan rukun Islam. Tapi untuk membedakan martabat, ente mau surga level berapa? Kan sekarang ada level-level, ya. Level 1, level 2 atau level akhir. Nah, itu yang membedakan adalah amalan manusia. Semakin banyak amalnya, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu darajatin minhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, darajatin minhu
wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Itulah ayat yang menjelaskan bahwasanya memang derajat antara satu dengan yang lain itu beda-beda. Ya. Darajatin minhu, derajat-derajat, bukan satu derajat saja, tapi derajat, derajat-derajat yang berbeda-beda. Wa maghfiratan wa rahmah, dan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adanya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian firman yang lain, hum darajatun indallah, mereka itu derajatnya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah juga pernah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah ayat yang menunjukkan bahwasanya derajat manusia di surga itu nanti beda-beda tergantung dengan amal perbuatan yang mereka kerjakan ketika ada di dunia. Nah, kemudian ada ayat yang lain yang lebih spesifik ya, yang lebih jelas. Kalau tadi kan cuma dijelaskan derajatnya, ada derajat yang bermacam-macam derajat. Nah, ini ada ayat yang lebih jelas lagi yang menjelaskan bahwasanya manusia ini fadilahnya antara satu dengan yang lain dengan perbuatannya itu berbeda tergantung perbuatannya. Ada ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Apa ayatnya? Yaitu ayat yang ada di surah An-Nisa, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna. La yastawil qa'idun minal mu'minin, tidaklah sama orang-orang yang al-qa'idun, orang-orang yang duduk. Di sini jelaskan siapakah orang-orang yang duduk. Orang-orang yang beriman yang duduk itu siapa? Yaitu mereka orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu melaksanakan perang, ada beberapa sahabat yang ma'dur. Ya. Ma'dur itu apa? Udur ya, gak bisa mengikuti perang. Bukan karena gak mau ya, beda. Kalau gak mau itu gak boleh. Ada peperangan tapi gak mau itu gak boleh. Itu termasuk golongan orang-orang munafik ya, orang-orang yang tidak mau ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Kalau ini adalah orang-orang yang ma'dur, orang yang gak bisa. Makanya tadi dijelaskan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar, selain orang yang ma'dur. Yaitu apa udurnya, jelaskan di dalam tafsir, yaitu orang yang, contoh orang yang ma'dur yang gak bisa ikut berperang dengan Nabi itu adalah orang yang cacat ya, gak bisa, misalnya kakinya ada pincang atau apapun hal-hal yang mencegahnya dia untuk melaksanakan perang, cacat tersebut. Atau juga orang yang buta ya, itu adalah termasuk orang yang udzur yang diberi rukhsah untuk tidak melaksanakan perang. Mereka ingin melaksanakan perang tapi sama Rasulullah SAW diberi udzur untuk tidak ikut perang ya. Maka dijelaskan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang tidak ikut perang dengan orang yang mujahidun fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah
bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan dengan jiwa raga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faddalallahu al-mujahidin. Allah Subhanahu wa taala memberi fadilah terhadap orang yang mujahid, orang yang melaksanakan jihad, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan dengan jiwa raga mereka, ala qa'idina darajah, melebihi orang yang tidak ikut jihad dengan derajat yang khusus. Ya. Tapi ingat wa kullu wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masing dari keduanya itu sama-sama diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna, dan al-husna sendiri itu adalah al-jannah, ya, sama-sama dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka iman terhadap surga, iman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman terhadap Allah. Nah, yaitu si ayat yang menjelaskan secara detail ya bahwasanya manusia itu derajatnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian diceritakan ya bahwasanya nanti ada seseorang hamba, wa innal abda la yarfa'u basarahu wa huwa fil jannah fayalma'u lahu barqun. Nah, diceritakan bahwasanya ada seorang hamba, dia itu mengangkat pandangannya nanti di surga. Kemudian ketika dia mengangkat pandangannya, mengangkat kepalanya melihat ke atas, maka dia terkena kilatan cahaya. Yang mana kilatan cahaya ini menunjukkan bahwasanya ada derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya dia. Nah, kemudian dijelaskan juga wa fil jannati mi'atu darajah baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Di surga itu nanti ada 100 derajat, antara satu derajat dengan derajat satunya seperti antara langit dengan bumi. Jauhnya ya, dikalikan 100 berarti kalau dibayangkan. Wa ala hadhihi darajat, dan derajat yang paling tinggi, derajat yang di surga yang paling tinggi yaitu adalah wahya al-firdaus. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita idza sa'alnal jannah an nas'alallaha al-firdaus. Kata beliau Sayyid Muhammad al-Maliki, kalau kita minta kepada Allah itu jangan nanggung-nanggung kalau minta langsung yang tertinggi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa dimasukkan ke surga firdaus. Nah, wa bayyana lana sabila idraki ala hadhihi darajat wa tariqal wusul ila ashrafiha wa abwabil irtiqai fiha. Dan Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan gimana caranya orang ini bisa sampai ke derajat masuk surga firdaus ini, bagaimana caranya. Salah satunya supaya orang bisa masuk surga firdaus adalah yang pertama, yaitu salah satunya, ya banyak caranya, tapi ini salah satunya, yaitu isbahul wudu' alal makarih. Apa itu isbahul wudu' alal makarih? Yaitu menyempurnakan melaksanakan wudu, ya, bahkan melebihkan alal makarih di saat dia keadaan terpaksa. Misalnya nih, bangun tidur kedinginan, mau sholat subuh, berat untuk melaksanakan wudhu. Tapi di saat berat-beratnya itu dia melaksanakan wudhu dengan sempurna, itu adalah contoh atau cara, salah satu cara supaya dia itu mendapatkan surga firdaus. Ya. Jadi isbahul wudu, menyempurnakan wudu itu kan misalnya ya, misalnya tangan itu sampai siku dilebihkan, itu namanya isbah, dilebihkan sampai sini. Tapi jangan ingat, jangan sampai israf ya.
melebihkan tapi tidak ada pemborosan di dalamnya. Ya, itulah isbal. Menyempurnakan, melaksanakan perbuatan wudu dengan keadaan alal makarih, dengan keadaan dirinya itu terpaksa. Lagi males ini, males mau wudu, disuruh baca Al-Quran misalnya, suruh baca Quran, ayo baca Quran, anak-anak kumpul sekarang baca Quran. Males dia, belum wudu. Nah, di saat dia males-malesnya itu tapi dia lawan, itu adalah salah satu tiket untuk mendapatkan surga Firdaus. Kemudian cara yang lain, wa kathratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, jadi sering ke masjid, dikit-dikit ke masjid, apalagi di bulan Ramadan. Ya, di waktu sholat maupun bukan selain waktu sholat, memperbanyak i'tikaf di masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah waktu sholat yang lain. Jadi setelah melaksanakan sholat, dia itu sudah memikirkan bagaimana sholat, misalnya habis sholat zuhur, bagaimana nanti anak persiapan sholat asar. Habis sholat maghrib, nggak lalai, tapi dia sudah mempersiapkan lagi bagaimana sholat isya. Kadang orang yang dipikirkan bukan sholatnya, kadang orang yang dipikirkan itu makan apa ya. Misalnya sekarang buka puasa, nanti mikir nanti sahur makan apa ya, gitu. Sahur dipikir nanti buka makan apa ya. Apakah salah? Tidak salah, itu sifat manusia, memikirkan membuat planning. Tapi jangan cuma makan saja ya. Yang dipikirkan juga harus bagaimana sholat nanti, bagaimana baca Quran nanti. Nah, wa hunaka darajatun makhsusah la yanaluha illa thalathatun. Ada derajat yang khusus, enggak semua orang bisa. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan derajat ini. Apa? Salah satunya yaitu la yanaluha illa thalatha. Ada derajat khusus yang tidak didapatkan kecuali oleh 3 orang. Yang pertama yaitu imamun adil, pemimpin yang adil yang tidak melaksanakan kezaliman. Yang kedua adalah dzu rahimin wasul, orang yang memiliki kerabat yang selalu disambung tali persaudaraannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dzu iyalin sabur, orang yang memiliki keluarga dan dia sabar atas keluarga tersebut, sabar untuk mendidiknya, sabar untuk menegurnya ketika ada kesalahan, sabar atas omongan-omongan orang terhadap keluarganya. Nah, itulah adalah derajat yang khusus yang tidak semua orang bisa mendapatkan derajat tersebut. Maka dijelaskan oleh beliau, faman ahabba an yanala a'la darajat aw yafuza bitilka darajatil makhsusah fa inna tariqaha ma'ruf wa babaha maftuh wa sabilaha muyassarun qarib. Ya, orang-orang yang ingin mendapatkan derajat tertinggi di surga, maka pintunya sudah terbuka, jalannya sudah digampangkan, dijelaskan sudah oleh Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita menapaki jalan tersebut. Nah, maka semakin orang itu semangat untuk mendapatkan derajat tertinggi di surga, maka jalannya akan semakin digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walamma kana al-mu'min dha himmatin 'aliyatin wa ragbatin rafi'atin ghaliyatin la yaqna'u illa bil ma'ali wa la yarda illa bil maratib al-'awali, kana la budda an tatashawwaqa nafsuhu ila a'la hadhihi darajat wa tatuqa ila ashrafiha wa tata'allaqa bi akmaliha wa arfa'iha. Ketika orang mukmin itu memiliki semangat yang tinggi, dia tidak puas kecuali dengan hal-hal yang derajatnya tinggi. Ya,
Dia nggak mau nyari makanan yang remeh-remeh saja. Ketika ada hidangan, dia nyari hidangan yang paling zen, yang paling enak. Ya, maka kalau orang sudah seperti itu, tidak mau kecuali hal-hal atau derajat yang tinggi, maka kana la budda an tatashawwaqa nafsu, hatinya ini pasti akan merindukan terhadap derajat tinggi tersebut. Makanya orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan digampangkan untuk melaksanakan kebaikan. Makanya kita perlu lihat diri kita ini digampangkan gak untuk melaksanakan amal kebaikan. Kalau kita ini digampangkan untuk melaksanakan amal kebaikan, kita harus istiqomah. Dengan tanda itu mudah-mudahan kita bisa masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, walidzalik futihat lahu fid dunya abwabun wasi'ah min salihil amal. Orang yang seperti itu akan dibukakan bagi dirinya pintu-pintu yang luas untuk melaksanakan amal saleh. Yadkhulu min hadi, akan masuki pintu-pintu tersebut. Setiap ada amal, misalnya ada orang yang perlu, dia yang pertama membantu. Ada orang kesusahan, dia yang membantu. Ada orang misalnya butuh bantuan, dia yang pertama kali membantu. Nah, itu tanda bahwasanya dirinya insya Allah akan dikumpulkan atau disampaikan ke derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu-pintu yang lain, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Salah satu caranya dijelaskan di sini, wa min tilkal abwab al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad zaman sekarang enggak harus dengan perang, ya. Jihad zaman sekarang yaitu dengan thalabul ilmi. Ya, dengan mencari ilmu, dengan menghilangkan kebodohan di diri, pertama di dirinya sendiri, kemudian ketika dia sudah menghilangkan kebodohan di dirinya, dia menyebarkan ilmu tersebut ke orang-orang terdekatnya, ke keluarganya, ke saudaranya terlebih dahulu, baru ke orang lain. Nah, itulah salah satu cara jihad di zaman sekarang. Kemudian cara yang lain mendapatkan derajat yang tinggi di surga, hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu adalah cara untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi bukan cuma menghafal, ma'amulazamati tilawatihi, dengan selalu melazimi membaca Al-Quran. Bukan sudah dihafal ditaruh, gak cukup dengan seperti itu. Menghafal dan continue dibaca terus, dijadikan wirid. Apa itu wirid? Wirid itu rutinan. Ya, wirid itu artinya rutinan. Ya, dia menghafal Al-Quran, kemudian Qurannya dijadikan wirid, dijadikan rutinan hariannya dia. Nah, itulah salah satu cara supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan seperti yang tadi, ini diulang saja nih. Isbagul wudu 'alal makarih, kasratul khuta ilal masajid, menyempurnakan wudu di saat dia itu terpaksa atas hal tersebut, memperbanyak langkah ke masjid, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat yang lain. Kemudian salah satu caranya adalah al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, lidahnya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu cara orang mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, setiap dia punya wiritan, dia punya rutinan. Misalnya setiap habis sholat baca wirid la ilaha illallah, baca istighfar, membaca sholawat. Ya, nah itulah cara supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan cuma zikir saja, kalimatun thayyibah turdillaha wa rasulah yatakallamu bihar rajul min ridwanillah la yulqi laha bala. Salah satu cara untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalimatun thayyibah, adalah ucapan yang baik,
banyak orang yang lalai dengan ucapan. Ya. Ada orang yang suka mengucapkan suatu ucapan yang mana ucapan ini tidak menjadikan Allah sama Rasulullah SAW ridha. Ya. Jangan meremehkan suatu ucapannya. Kadang ucapan-ucapan kotor yang keluar dari diri kita ini takutnya dicatat menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang suka kalam fahish. Apa kalam fahish? Ngomong kotor ya, dengan berbagai macam bentuknya kalam kotor tersebut. Ternyata dia mengucapkan tersebut di tempat itu adalah tempat yang mendapatkan naungan rahmat oleh Allah, tapi dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Takutnya dengan dia mengucapkan di tempat yang dirahmati Allah menjadi suhtullah, menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mengucapkan kalimat kotor di tempat yang baik. Jangan seperti itu. Maka salah satu cara untuk mendapatkan derajat yang tinggi adalah memperhatikan ucapan yang keluar dari kita. Ya. Jangan meremehkan suatu ucapan. Nah, itulah. Kemudian cara yang lain mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah adalah sabrun jamil ala bala'in makruhin azim. Sabar atas bala yang ditimpa. Dia misalnya mendapatkan musibah, dilihat kalau dia sabar, insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau dia nggak sabar, dia nggak terima, dia tidak ridha dengan ketetapan Allah, nah, hati-hati, itu tanda tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang lain adalah wa syafa'atin hasanatin inda sultanin fi daf'i makruhin aw mablaghi birrin. Pertolongan yang indah terhadap orang yang menghadapi sultan, menghadapi misalnya dia memiliki teman atau kenalan yang mana kenalannya ini tertuduh sesuatu di hadapan hakim dan dia menolong orang tersebut. Pertolongan terhadap orang yang kesusahan. Nah, itu adalah termasuk cara supaya kita mendapatkan derajat, yaitu menolong sesama saudara kita. Ingat ya, tapi menolongnya adalah menolong untuk menolak kebatilan. Jangan ada orang ingin atau punya hajat, ternyata hajatnya ini bukan hajat yang bagus. Hajatnya adalah untuk mendolimi orang lain, ditolong. Nah, jangan. Bukan seperti itu pertolongan yang bagus yang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Menolong orang lain tapi dalam hal kebaikan, dalam hal menolak kebatilan boleh, mendapatkan jalan yang benar itu boleh, menyampaikan hajat kebaikan boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang keburukan, menolong orang untuk mencuri ya salah, menolong orang untuk memukul, untuk mendolimi orang lain, jangan. Itu bukan cara yang bagus, bukan cara yang tepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang lain adalah wa'afun amman zalam, memberi maaf terhadap orang yang menzalimi. Itu adalah cara supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang suka memaafkan itu pasti derajatnya tinggi. Ya. Kemudian wa'ata liman hurim wa wasli liman qata, suka memberi orang lain dan suka menyambung tali silaturahmi. Itu adalah cara supaya orang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala ba'dhan nas bi darajatin muayyanah la yanaluha ghairuhum. La yudrikuha illa man 'amila bi 'amalihim. Kemudian ada derajat yang khusus yang lain. Tadi kan sudah dijelaskan ada derajat khusus 3 orang tadi ya, yaitu imam adil, orang yang menyambung tali silaturahmi, dan orang yang memiliki keluarga dan dia sabar atas keluarganya,
sabar untuk mendidik keluarga tersebut. Nah, tapi ini ada orang lain mendapatkan derajat yang khusus. Apa itu? Mereka adalah arbabul humum. Mereka adalah arbabul humum wa tafkir fi sa'i 'ala al-'iyal bil halal. Orang-orang yang sehari-hari, setiap hari itu selalu humum, selalu sumpek. Tapi sumpek untuk apa? Selalu sumpek dan selalu memikirkan fi sa'i 'ala al-'iyal bil halal, untuk kerja menghidupi keluarganya dengan makanan yang halal. Dengan dia itu suntuk, dia itu mikir, dia sumpah misalnya. Tapi sumpah untuk bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Nah, itu adalah derajat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesumpekan dia, kegelisahan dia untuk mendapatkan rezeki yang halal itu akan mendapatkan posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengurus anak yang banyak, orang yang mengurus keluarganya, mengurus naungannya, kemudian dia sumpek. Maksudnya sumpek itu bagaimana cara supaya mendapatkan makanan yang halal. Nah, itu nanti akan mendapatkan derajat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan fayata'ajjabun nadhir wa ya'khudhu al-faza' min dalikal barqil lami' alladhi kada yakhtifu basara. Jadi saking tingginya atau saking mulianya orang ini sampai percikan atau sampai cipratan cahayanya itu menyebar ke orang lain, sampai orang yang lain tuh terkaget-kaget dengan cahaya yang dipercikan oleh orang yang mendapatkan keadaan seperti ini. Orang yang memikirkan keluarganya atau naungannya supaya mendapatkan makanan yang halal tersebut. Sehingga dikatakan, yaqul ma hadza, apa ini? Fayuqal hadza nuru akhika fulan fayara nurahu a'zam min nurih. Kemudian ditanyakan, ini adalah cahaya saudaramu. Kemudian dia melihat cahayanya ternyata lebih besar daripada cahaya yang keluar dari dirinya, dan derajatnya ternyata lebih tinggi. Hingga saudaranya yang tidak mendapatkan derajat yang seperti itu bilang, ya akhi, kunna na'malu fid dunya jami'an. Kita sama-sama melaksanakan amalan di dunia. Ente sholat taraweh, ana juga sholat taraweh. Ente sholat duha, ana juga sholat duha. Apa yang membedakan? Fa kaifa qad faddala alayya hakadha? Fa yuqal innahu kana afdalu minka amalan. Dia itu adalah orang yang lebih afdal darimu. Kenapa? Dia memiliki humum, dia memiliki kesumpekan, dia ada fikrah, dia ada tafkir, dia memiliki pemikiran yang khusus untuk supaya bagaimana caranya naungannya atau keluarganya itu bisa mendapatkan rezeki yang halal untuk kesehariannya. Nah, wa inna rajula wa 'abdahu yadkhulanil jannah fayakunu 'abduhu arfa'a darajatan minhu fayaqulu ya rabbi hadza kana 'abdi fid dunya fayaqul innahu kana aktsaru dzikran lillahi minka. Diceritakan ada dua orang ini. Dua orang, dia itu satu itu tuannya, satu lagi budaknya. Ya. Ini berarti cerita di zaman dulu ya. Ketika ada orang yang masih memiliki budak. Zaman sekarang sudah tidak ada budak. Diceritakan ketika di surga ternyata budaknya lebih tinggi derajatnya dari tuannya. Tanya, wahai Allah, ya Rabb, hadza kana 'abdi fid dunya. Ini budakku, harusnya kan saya tuan lebih tinggi derajat saya daripada budak saya. Hingga dijawab, innahu kana aktsaru dzikran lillahi minka. Ternyata budaknya ini lebih banyak zikirnya daripada tuannya, sehingga derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah mengapa seseorang bisa dibedakan derajatnya, yaitu sesuai dengan amal perbuatannya, bukan sesuai dengan statusnya dia di dunia. Bukan. Ya, budak bisa lebih tinggi derajatnya karena amalnya dia lebih banyak daripada tuannya. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat satu dengan yang lain sesuai dengan amal perbuatannya yang ada di dunia. Nah, Anda akan membaca satu paragraf lagi yang berkaitan dengan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama arba'atun mahrumuna minal maghfirati fi Ramadan wa ghairihi. Ada 4 orang yang mereka ini tercegah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa ghairihi, dan di selain bulan Ramadan. Ini ajib ini. Kok bisa di bulan Ramadan orang-orang yang harusnya pintu maghfirah Allah, pintu ampunan Allah ini seharusnya ini dibuka selebar-lebarnya, tapi ternyata 4 orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari 4 orang ini. Siapa mereka 4 orang ini? Yang pertama adalah al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada 2 orang tua. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang durhaka kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Itulah orang yang tidak mendapatkan maghfirah padahal sudah di bulan Ramadan. Memutus tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah al-musyahid. Siapa itu al-musyahid? Adalah orang yang menyimpan permusuhan antara sesama muslim. Ya, makanya kita jangan saling bermusuhan, apalagi khususan bainal muslimin, antara orang umat Islam, antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain harus tidak bermusuhan. Berselisih pendapat tidak apa-apa, tapi jangan menjadikan bermusuhan. Makanya sebelum bulan puasa kita mesti minta maaf satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya ketika masuk bulan Ramadan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya penghalang dari maghfirah Allah itu sudah hilang. Ketika masih ada menyimpan permusuhan, masih ada penghalangnya. Ketika sudah bermaaf-maafan, maka penghalangnya sudah terbuka lagi. Dan yang terakhir adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minuman keras. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal haram tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits tawil, qala Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Thumma qala man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Thumma qala man adraka abawayhi indal kibari aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar, beliau ketika naik pertama beliau mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua mengucapkan amin lagi. Ketika naik tangga yang ketiga mengucapkan amin lagi. Setelah para sahabat ini bingung, kenapa Rasulullah tahu-tahu mengucapkan amin. Akhirnya setelah selesai Jumat, beliau ditanya oleh para sahabatnya, ternyata dalam kejadian itu ada Jibril yang mengatakan seperti ini. Ada malaikat Jibril mengatakan, yaitu man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu. Orang yang mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, maka dia itu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan,
ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dirinya dari rahmatnya. Maka malaikat Jibril mengatakan, katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad bilang amin. Ya. Kemudian Jibril juga mengatakan, man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahullah. Barang siapa ketika ada namamu disebut tapi dia tidak mengucapkan salawat balik, maka semoga Allah menjauhkan diri dia dari rahmatnya. Ya, hanya orang yang ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak menjawab, itu disebut apa oleh Rasulullah? Orang yang bakhil, ya, orang yang pelit, ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli 'alayya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang bakhil. Dan yang ketiga adalah man adraka abawaihi indal kibari aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah abadallah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah dewasa, aw ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, maka dua orang tuanya ini tidak bisa mengantarkannya dia ke surga, maka ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dirinya dari rahmatnya Allah. Maka qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan faqultu amin. Ya. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan salah satu dari tiga golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'ala bi